Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jumpa lagi sore ini di live IG Pak B. Kita akan membahas bedah brand Ramadan 1441 Hijriah. Kali ini kita akan membedah brand dari Dia Bakery yang terletak di Malang. Ada lebih dari 20 cabang di Malang, Pandaan, kemudian di Blitar, dan lain-lain. Saya nggak hafal. Nanti kita dengar sini langsung dari Ibu Dea, founder dari Dia Bakery. Nanti kita dengar sendiri. Kita akan kupas bagaimana beliau setiap tahun menyiapkan hidangan untuk Lebaran, tentunya kue Lebaran ya. Dan kita dengar juga apa yang beliau lakukan saat ini di tengah-tengah pandemi, apa yang beliau lakukan, kita perlu dengar bagaimana beliau memeriahkan acara-acara keluarga yang harus dilakukan Lebaran di rumah masing-masing. Ini sangat baik untuk teman-teman untuk belajar apa yang dilakukan oleh Budaya, sehingga siapa tahu kita juga bisa melakukan hal yang sama di dalam rangka menyelamatkan bisnis kita di tengah pandemi. Ya, sebetulnya sih nggak menyelamatkan sih, karena memang bisnis kita di stop oleh pemerintah, jadi ya mau nggak mau pasti berhenti lah. Siapapun lah ya, pasti akan berhenti. Jadi kita tunggu Ibu Dea, mungkin sebentar lagi beliau akan hadir. Ya. Kita lihat apakah beliau sudah masuk. Sebentar saya lihat dulu. Ya, Bu Dia belum request. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bi, apa kabar? Ya. Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Akhirnya masuk juga Ibu ya. Tadi ada kesulitan Iya, sedikit. perlu perjuangan. Ya, Iya, ya. Pak Bi. Terima kasih banyak Pak Bi, sudah diundang. Iya, sama-sama Bu. Ini setiap sore saya memang mengundang teman-teman untuk ngebahas tentang kondisi bisnis masing-masing pada hari-hari akhir-akhir ini, mengingat kondisinya juga tidak mudah kita hadapi. Jadi kita saling belajar. Jadi nanti Bu Dia bisa menjelaskan apa yang saya tanyakan, dan itu mungkin bisa akan menjadi masukan buat teman-teman UKM sehingga tidak perlu merasa putus harapan. Ya. Tadi saya sudah menjelaskan dan menceritakan siapa Bu Dia, kemudian apa itu Dia Bakery dan segala macam. Namun saya yakin bahwa Jatuh ya, Pak. ya nggak apa-apa. Nanti Bu Dia bisa memperkenalkan diri dari pertama kali bisnis Dia Bakery ini. Pengalaman Ibu juga sebelumnya, saya dengar juga Ibu tadinya adalah supplier bahan baku untuk kue, yang akhirnya mendirikan toko kue sendiri. Sebelum dimulai, kameranya mungkin diturunin sedikit supaya badannya Ibu nggak kepotong. Okay. Ya. Siap. Di setel dikit. Ya, oke. Baik, sip. Monggo, silakan Bu Dia.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat sore. Terima kasih banyak Pak Bi sudah diundang. Mak-mak tukang kue nih. Jadi kalau boleh sharing sedikit pengalaman di bisnis kue. Kalau memang sebelumnya saya sama sekali bukan tukang kue. Jadi udah sejak 96 itu usaha macam-macam Mbak Bi, udah bangkrut 8 kali. 8 kali sampai habis-habisan, lulus dah. Semoga udah terakhir itu yang lalu-lalu. Jadi pada saat itu bisnis kue itu dimulai ketika habis Krismon, Pak Bi. Habis Krismon, udah nggak punya modal lagi, kemudian bingung mau ngapain gitu kan. Dulu saya jualan barang-barang alat-alat rumah tangga, cuma karena ketika devaluasi kan barang-barang itu menjadi mahal sekali gitu, dolar naik sedemikian rupa, jadi modalnya habis. Saya mikir gitu, habisnya ngapain gitu ya. Cuma ya itu karena selalu saya senang quote ya, salah satunya adalah bangkit harus lebih banyak daripada jatuhnya. Nah pada saat itu saya cuma mikir punya potensi apa gitu. Nah potensinya adalah waktu itu yang pertama punya hubungan baik dengan beberapa, punya database yang biasa beli panci ke saya, yang beli alat-alat rumah tangga. Jadi biasa main di instansi dulu Pak Bi, main maksudnya demo-demo gitu di instansi pemerintah gitu kan. Biasa ibu-ibu dama wanita gitu, kredit-kreditkan panci ya. Nah, tapi itu saya mikir kan di sana di instansi pemerintahan atau sekolah, kampus itu kan butuh snack ya untuk meeting ya, untuk acara-acara wisuda dan sebagainya. Jadi saya karena punya database itu ya, akhirnya saya karena suka makan kue, jadi saya tahu gitu di bakery mana yang kuenya enak, kuenya apa, di home industry yang usaha ibu-ibu itu kuenya apa, ada yang ahlinya bikin sus, ada ahlinya bikin talam. Itu saya buat press list gitu, dibikin press list. Zaman itu belum pakai internet dan sebagainya, saya masih harus jalanin satu-satu, teleponin dan sebagainya gitu. Jadi berjalan gitu aja, dapat 50 kotak, 100 kotak, sampai ribuan kotak. Dan saya belum bisa bikin kue waktu itu. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk belajar bikin kue, karena ada kendala misalnya ketika saya terima pesanan, yang dipesenin nggak siap gitu. Jadi beberapa kue saya produksi sendiri akhirnya. Belajar, sampai kemudian 2001 saya buka toko bahan kue, supplier gitu, kecil tokonya, masih ada di Kepanjen sekarang satu toko gitu. Itu yang saya mikir gimana caranya toko ini laku ya gitu, apa jualannya. Hari pertama omsetnya cuma 15.000, hari kedua 30.000. Cuman saya selalu berpikir kita harus move gitu, nggak boleh diem, sepi, ngantuk dan sebagainya. Untung zaman itu nggak ada, belum main Facebook ya, mungkin jadi nggak main Facebook dan Instagram. Jadi saya sibuk tata-tata di outlet itu, di toko kecil itu, nyapu, geser-geser etalase dan pokoknya move gitu. Prinsipnya ketika kita berusaha belum berhasil atau belum ada tanda-tanda berhasil ya bergerak aja gitu. Nah itu alhamdulillah makin banyak yang beli, dan satu orang beli kadang-kadang saya bikin sengaja agak lama dikit, saya ajakin ngobrol, saya kasih resep kue dan sebagainya supaya kelihatan toko. Mas bentar casnya dong. Nah jadi kalau akhirnya saya ngajarin sok-sokan ngajar khusus gitu Pak Bi. Nah belajar paling baik adalah ketika mau mengajarkan. Jadi saya selalu ngutik-ngutik resep-resep untuk diajarkan kembali dengan situasi, dengan tempat yang sesuai, misalnya harga jualnya dengan bahan baku yang nggak terlalu mahal dan sebagainya gitu. Jadi itu cukup berhasil Pak Bi. Jadi dari yang mulai cuma 5.000 satu orang, yang akhirnya sampai ratusan ribu gitu bayarnya yang khususnya itu. Nah
2009, tapi saya udah terima pesanan-pesanan di rumah, terima pesanan sampai 2009 itu baru berani buka bakery. Sampai sekarang deh, gitu. Ya alhamdulillah memang ya pasti ada kendala. Cuma saya selalu berpikir bahwa ya kalau ini udah dipilih menjadi ya Profesi, artinya bisnis ya. kita, ya profesi ya harus dijalani dan kemudian dikuatkan lagi dengan alasan kenapa saya harus berbisnis, kenapa saya harus bisnis ini gitu. Jadi alasan-alasan itu membuat saya jadi nggak cengeng gitu Pak Bi. Gitu sih. Nah untuk masa sekarang ini pandemi gini awalnya ya namanya emak-emak ya cemas gitu kan. Terus kalau nggak boleh buka gimana? Soalnya Malang udah duluan waktu itu udah jadi zona merah kan, harus PSBB dan sebagainya. Gimana kalau nanti benar-benar terhenti? Nah walaupun tetap menjaga pikiran tetap positif, tetap tawakal, tapi kan secara ikhtiarnya kan harus optimal. Nah itu saya mempersiapkan cash wash gitu. Nanti kalau misalnya ada terjadi sesuatu yang buruk, saya harus ngapain gitu. Termasuk kena panik buying juga. Panik buying, saya gimana anak-anak saya 350 orang kalau nggak bisa buka, nggak punya uang ini gitu ya kan. Ya memang belajar untuk jadi pengusaha itu sebetulnya kan memang harus mempersiapkan juga keamanannya gitu. Jadi bukan hanya terus ekspansi buka terus, buka bisnis, buka outlet atau apa, tapi juga tetap sebetulnya harus punya lumbung gitu Pak Bi. Jadi ada kalau diajarin Mas Jaya Setiabudi itu ada tank, benteng, lumbung. Jadi tanknya itu memang mesinnya gitu, bisnis kita yang memang untuk perangnya. Lalu benteng itu kita harus punya propertinya yang untuk cadangannya. Kemudian ada yang penting juga adalah lumbungnya. Dia ada dana yang memang harus disiapkan ketika ada terjadi sesuatu yang sangat-sangat tidak kita harapkan seperti itu. Nah, saya punya tapi nggak banyak gitu dengan 350 orang dan ini belum tahu sampai kapan gitu kan, berapa bulan gitu. Itu yang membuat saya awalnya itu panik dan sempat beli beras banyak, mikir karena bukan cuma buat karyawan saja, tapi kan juga ya maaf setiap bulannya beras yang kami keluarkan untuk lingkungan dan sebagainya juga itu cukup banyak Pak Bi. Jadi saya sempat ya kalau kita makan ya semua harus makan gitu kan gitu. Kalau makannya tadi 3 kali sekarang jadi 2 kali ya nggak apa-apa, pokoknya harus sama-sama gitu. Termasuk yang memang biasa rutin kita kirimi sembako dan sebagainya. Ya sempat gitu, tapi sekarang berasnya udah berkurang kok Pak Bi. Saya udah keluarkan terus karena lihat kondisi aman gitu kan. Ya jadi mulai kita keluarkan terus, khawatir ya. Katanya musik yang haram itu adalah ketika kalau kita piring dan sendok kita bunyi tapi tetangga kita lapar gitu loh Pak Bi. Jadi saya khawatir. Ya betul. Saya khawatir banget. Jadi sampai tim di outlet juga kita cek tetangga masing-masing apakah ada yang butuh sembako dan sebagainya, kita kirimin gitu. Luar biasa. Ya itu kan kita pengennya ya sodako jalan terus, bukan hanya saat lapang tapi juga di saat sempit gitu. Nah memang sekarang penurunan pasti ada, kalau tapi terbantu Pak Bi. Jadi sangat terbantu tuh gini. Alhamdulillah sekarang malah kondisinya naik ya. Dari sempat ada turun gitu, terus sekarang lagi kondisi naik. Saya bersiap gitu. Selain kue kering di momen ini, saya yakin orang walaupun di dalam rumah kan beli juga Pak Bi, gitu kan. Kalau daya belinya menurun, ya kita sesuaikan juga bikin paket-paket yang hemat dan tetap enak gitu. Terus cari pasar yang lebih luas. Iya Pak Bi, sama. Saya juga punya. Paket barunya Bu Dea. Iya. Ini salah satu hasil ya. Dimas juga kasih Mama bisa nggak bikin roti bikin produk gitu yang bisa di frozen? Bisa. Kalau saya kan selalu bilangnya bisa. Mikirnya belakangan. Dimas tahu memanfaatkan emaknya itu dengan nantangin saya kayak gitu. Bisa nggak? Bisa. Besok pagi sudah jadi. Itu ngomongnya malam Pak Bi jam 8. Nah, itu langsung pagi-pagi udah bikin langsung jadi. Terus udahlah kita kasih nama apa gitu. Terus Dimas juga yang kasih namanya Easy. Karena
ini gimana cara makannya? Ya udah digoreng atau ditaruh di pan cuma diolesin sama margarin di teflon gitu ya kan, sesederhana itu. Anak-anak kecil juga awalnya saya kan rewel ya, Pak Bi pernah bilang budaya itu adalah kualitas katanya, Dea Bakery itu hasil karya gitu kan, karya seni itu. Saya banget Pak Bi, bersyukur banget Pak Bi pernah bicara itu ke saya, memotivasi bahwa saya harus bikin produk yang seperti saya lagi bikin karya seni gitu. Betul. Jadi tidak sekedar roti. Nah, ya itu. Akhirnya saya tadinya awalnya biasa aja, bikin roti gini juga. Saya pikir gampang aja buat saya kan gitu kan. Tapi ketika melihat banyak respon ya, saya tentu ngetesnya juga, uji ngangeninnya juga bukan cuma ke orang yang taunya enak dan enak banget kan Pak Bi. Yeah. Kalau itu sih nggak ada tantangannya kan gitu. Saya kasih juga ke yang kritis dan sebagainya, kasih masukan. Nah, dan rata-rata semua bilangnya bagus, enak, sampai saya di luar ekspektasi gitu. Ternyata kok responnya bagus, dan langsung ada agen-agen yang mau, dan mendadak banget kita desain apa segala macam, foto itu secepat mungkin. Yang penting cepat jualan gitu. Artinya ketika pernah berpikir kalau sempat PSBB toko harus tutup, kita akan karantina. Alhamdulillah kita punya pabrik sekarang, Pak Bi punya pabrik cukup luas. Saya bilang kita anak-anak muda kita kumpulin, kita karantina, lalu kita produksi sama-sama, lalu kita bisa jualannya dengan cara seperti ini. Jadi cash flow ya untuk hal-hal nanti yang mungkin terjadi gitu. Jadi ini adalah produk hasil COVID-19 Ibu ya? Iya, hasil tantangannya Dimas campur panik. Nah, alhamdulillah itu menurut saya ya satu ya Pak Bi, kalau kita mau bergerak, yakin Allah pasti kasih rezeki ya. Kalau masa sih ini, gitu ya kan. Padahal sekian tahun lalu saya sudah pernah bilang ke Budaya itu harus punya produk. Jangan cuma punya produk untuk outlet saja. Nah, tapi rupanya karena dengan ini bisa kita jual lewat jaringan, bisa kita jual lewat online. Nah, waktu itu kan Budia masih lewat outlet saja. Nah, ini dengan produk ini bisa lebih berkembang. Ya, betul banget, Tapi. Jadi kan kalau saya kan tipenya bukan yang the power of iming-iming, saya the power of kepepet. Jadi kalau diiming-iming uang, bisa jadi saya tuh nggak yang gimana gitu. Tapi ketika kepepet kayak gini nih udah kepepet sangat ya Pak Bi ya. Jadi terus otaknya bergerak gitu, akhirnya ya alhamdulillah memang betul Pak Bi. Jadi sekarang kita tidak fokus jualan hanya di outlet. Dan ini udah sampai Jakarta, ya kan, udah ada yang minta dari Bali, di Bali udah ada agen, di Solo dan sebagainya itu ada agen premium yang langsung belanja 20 juta dan sebagainya. Artinya ternyata jualannya sampai sekarang kita keteteran bikinnya gitu Pak Bi. Gitu, alhamdulillah. Makasih ya Pak Bi. Ya kadang-kadang emang gitu, nggak bisa didorong, kudu ditarik. Nggak bisa ditarik, kudu didorong. Iya betul. Jadi kadang-kadang pahamnya itu belakangan. Kalau dibilangin itu iya tapi nggak dikerjain. Tapi nanti belakangan baru. Iya. nyadar. Ya itu. Kadang sebetulnya tinggal percaya aja ya Pak Bi ya. Kalau gurunya kasih tahu tuh harusnya nurut aja gitu ya kan. Jadi jangan banyak alasan. Ya, kayak gitu. Jadi alhamdulillah. Alhamdulillah kalau di Dea Bakery ini, meskipun outlet terpaksa harus tutup ya, mungkin sebagian juga masih buka sedikit gitu. Karena orang kan nggak bisa ditahan atau dilarang untuk beli makanan. Karena walaupun diam rumah, mereka harus makan. Nah, karena habit untuk antar-antar itu masih cukup kuat kan di antara kita ini, jadi mau nggak mau kita mesti melakukan itu. Dan kebetulan pemerintah agak sedikit longgar untuk beberapa produk yang sifatnya makanan Ibu ya. Jadi ya nggak boleh itu kalau duduk makan di situ, itu nggak boleh. Tapi kalau beli di take away itu boleh. Nah, ini sekarang kita bicara Lebaran, Ibu. Ini kebetulan COVID kan bareng sama Lebaran. Semua orang pusing, ini Lebarannya gimana gitu ya. Saya aja sebagai orang tua ini, nanti anak-anak cucu-cucu ini datang ke rumah apa enggak?
Apa saya harus datang ke mereka? Ini masih bingung karena eh, posisi lockdown ini kan ya PSBB sih, bukan lockdown. Ini membuat saya sudah hampir masuk 3 bulan ini ada di rumah, nggak kemana-mana. Ya di kamar ini aja terus tiap hari. Nah, ini yang biasanya Budaya bikin kue-kue Lebaran yang saya tahu itu untuk meriahkan juga suasana Lebaran teman-teman. Itu gimana? Apakah sekarang juga memproduksi kue Lebaran, Bu? Silakan. Iya Pak Pi, jadi kue Lebaran itu malah kita buat sebelum Ramadan kita sudah distribusi Pak Bi. Jadi sempat ragu ya, kita bikin berapa nih gitu kan? Biasanya kan setiap tahun kita naikkan targetnya gitu kan. Saya juga ya itu campur panik awalnya itu sempat bisa terserap nggak gitu kan. Cuma balik lagi kan semua orang kan butuh makan ya Pak Bi. Cuma caranya aja, cara jualannya aja gitu. Channelnya dan sebagainya bagaimana cara menyampaikan bahwa kita punya produk ini ke orang yang membutuhkan kue kering. Dan saya tes gitu. Kalau saya kirim-kirim tuh biasanya saya jauh hari Pak Bi. Jauh hari sebelum Lebaran supaya kue Lebarannya habis duluan dan mereka beli. Gitu ya Pak Bi. Iya. Jadi kalau yang saya kirimkan itu kan dicobain anak-anak di rumah katanya kan udah nggak tahan nunggu Lebaran katanya langsung dimakan gitu kan, jadi beli lagi gitu, akhirnya teman-teman yang dikirimin akhirnya beli, jadi saya bikin paket-paket seperti ini sampai kemarin kehabisan ya, sampai yang diuber-uber banget gitu, bikin kotak lagi dan ini malah di luar sebetulnya di luar target waktu yang awal bulan kemarin gitu Pak Bi, alhamdulillah ya. Ini selalu ada jalan. Disuruh tunjukin sama Bu Tita, ini kan kiriman dari Budaya juga. Iya Pak Bi. Kalau mau cepat habis dibagiin Pak Bi. Ini sudah dibagi-bagi, ini sih saya tinggal satu ini. Ini yang disimpan yang kastengel spesial, ini spesial Ibu Dia. Terima kasih Pak Bi. Ya. Jadi buat teman-teman yang ingin Lebarannya meriah, Dia Bakery sudah menyiapkan produk yang akan bikin Lebaran Anda di rumah masing-masing meriah. Ya, tetap jadi Lebarannya. Tetap jadi Lebaran dan yang penting pada waktu nanti hari Lebaran itu tetap bisa kumpul. Pakai banyak aplikasi yang bikin bisa kita kumpul semuanya. Makanannya juga bisa sama gitu. Karena Budaya sudah punya agen di Jakarta, punya agen di Bali, punya agen di Jawa Timur, di Jawa Tengah itu udah bisa beredar. Tinggal order atau pre-order ke Dia Bakery, nanti dikasih tahu agen yang terdekat yang akan dikirim. Kira-kira seperti itu ya Budaya ya? Iya Pak Bi, betul sekali, alhamdulillah. Jadi kalau di Dea memang ini kan masih kurang 1 minggu ya. Kalau produk kita masih produksi terus sih Pak Bi, masih produksi. Ya, jadi masih melayani permintaan dari luar kota, bahkan kita kirim sendiri dari Malang seperti itu. Iya. Ini selain kastengel nih yang terkenal kan almond crispy. Nah, ini spesialisnya Budaya. Itu yang Pak Bi bilang karya seni itu. Ya. Ini padahal sulit sekali untuk delivery-nya ya, karena pasti pecah-pecah. Kalau salah kirim sampai Jakarta udah jadi remah-remah. Tapi ini memang enak. Ini memang enak sekali. Saya selalu nanyain dan ini saya keep untuk diri saya sendiri. Nobody touch this. Gitu. Sama kastengel. Kalau yang nastar atau putih salju ya silakan lah. Tapi kalau ini dua ini don't touch. Memang masing-masing orang itu punya kesukaannya sendiri-sendiri kan Mbak Bi ya. Betul. Saya sukanya nastar. Kastengel buat Pak Bi aja kalau gitu. Itu. Ya. Oke. Nah, dengan adanya PSBB ini, apakah toko-toko yang 20 cabang itu juga tutup atau masih tetap aktif, Bu? Tetap aktif, Pak Bi. Tetap aktif. Ya, alhamdulillah
pemerintah membolehkan untuk bakery tetap buka, yang penting tidak dine-in. Kemudian jam 8 sudah tutup. Lalu kita memperketat protokol apanya aja kesehatannya, Pak Bi. Jadi Iya, di betul. anak-anak harus maskeran, dan kita sediain masker buat pelanggan yang nggak pakai masker. Jadi pelanggan yang udah kelihatan datang nggak pakai masker, langsung kita sodorkan maskernya, kita udah sterilkan dan sebagainya. Udah ada hand sanitizer-nya, jaga jarak juga. Banyak sih yang kita lakukan untuk menjaga teman-teman di outlet juga tetap fit dan pelanggan tetap aman. Seperti itu, Pak. Iya, iya, betul. Nah, ini untuk produk yang dikirim ini Bu ya. Ini kan bagaimanapun juga kalau dari teorinya itu dari segitiga Maslow, setelah kebutuhan fisik akan produk itu dipenuhi, di atasnya kan kebutuhan atas rasa aman, ya, keselamatan dan rasa aman. Nah, ini sekarang agak sensitif. Meskipun dibungkus seperti ini, mereka tuh masih bertanya-tanya, apakah di pabrik itu diperlakukan dengan protokol dari WHO. Nah, ini mungkin yang selalu saya kasih tahu teman-teman juga bahwa di balik sini, ini boleh juga dikasih satu ilustrasi gitu ya, bahwa SOP di pabrik ketika melaksanakan ini yaitu dengan cuci tangan, pakai masker, pakai topeng, pakai apa terserah. Sehingga di sini dinyatakan preparation-nya menggunakan protokol WHO. Dan demikian, orang ketika terima, oh oke, dia ngerasa aman. Jadi nggak cuma di level 1 fisik, tapi juga di level 2 rasa aman. Nah, mungkin dengan tulisan protokol WHO tadi, itu membuat orang tidak hanya merasa aman, tapi juga merasa dirinya masuk ke dalam komunitas atau kelompok yang sadar atas keamanan. Ya, seperti saya tinggal di rumah nih, saya diam di rumah, nggak ngapa-ngapain, tapi saya merasa saya bagian dari orang-orang yang patuh kepada pemerintah, yang patuh kepada protokol WHO, dan menjadi komunitas yang sadar gitu. Walaupun bukan produk, nggak ngapa-ngapain, saya nggak pakai masker juga, cuma di rumah aja, cuci tangan setiap 15 menit setengah jam, nah, itu sudah membuat perasaan kita sadar. Nah, hal seperti ini dibutuhkan untuk teman-teman, khususnya teman-teman yang memproduksi produk ya. Jadi supaya orang juga bawah sadar atas kesadaran keamanan itu atau kesehatan itu terpenuhi. Nah, itu saran saya untuk Bu Dea. Oke, ini ada beberapa pertanyaan sudah masuk Bu. Juga untuk teman-teman yang baik, Pak B. belum ngajukan pertanyaan, silakan. Ini ada yang komen, Mukhlas Nasif. Masya Allah, kedermawanan Ibu Dea mendatangkan kemudahan. Ya, alhamdulillah. Jadi karena Bu Dea hobinya sedekah, apalagi saya nih gurunya itu disedekahin terus sama Bu Dea. Bisa aja, Pak B. Pak B sedekah ilmu terus ke saya. Semoga jadi amal jariah ya, Pak B. Amin, 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 amin. Ya, ini sebentar. Mantap Pak B, sharing yang manfaat. Apa ini? Bu Dea semangat belajar, Masya Allah. Bukan berkat manfaat rezeki berlimpah, amin. Ya, silakan teman-teman yang mau ngajuin pertanyaan, ditunggu pertanyaannya, akan dijawab oleh Bu Dea, oleh tujukan bala saya boleh, Bu Dea boleh. Baik, nah, apalagi yang Bu Dea ingin sharing, barangkali mungkin menceritakan berapa jenis yang diproduksi untuk Lebaran kali ini, Bu. Ya, jadi tadi nyambung yang protokol WHO tadi kan, Mbak Bi. Jadi kalau di Dea, bersyukurnya itu, ya makasih masukannya, Mbak Bi. Nanti kita akan masukkan ke kemasan. Ya, alhamdulillah sejak 2013 itu kan kita udah dapat bintang 1 keamanan pangan. Jadi itu memang ketat banget gitu untuk mendapatkan itu.
dari BPOM itu betul-betul membimbing ya, mengawasi gitu, bagaimana produk kita bukan hanya halal tapi juga toyib gitu Pak Bi. Jadi memang baik Iya, secara iya. proses dan sebagainya. Jadi anak-anak kami memang sudah terbiasa untuk melakukan apa ya, pengerjaan produksi yang memang udah sesuai dengan aturan gitu. Ya tetap memang 5R-nya tetap harus jalan gitu, 5R atau 5S-nya. Ya hanya belum didokumentasikan untuk lebih meyakinkan. Jadi kalau bintang 1 keamanan pangan ini memang ya dikasih ya karena kita memang sampai nurut banget gitu Pak Bi, sampai penyimpanan bahan seperti apa gitu kan, memproses dengan grooming yang seperti apa gitu, itu memang sudah kita jalankan, anak-anak sudah terbiasa, jadi udah nggak kaget ketika ada COVID, mereka sudah semakin paham gitu bahwa kerewelan emaknya ini memang seperti itu gitu. Tambah kita sekarang juga kan sedang ada pendampingan juga Pak Bi, jadi dari Pak Mala itu betul-betul lebih diketatkan lagi gitu untuk SOP. Gitu. Kalau untuk kue kering ini kita bikin ada 14 macam aja sih Pak Bi. Jadi kita memang sengaja nggak terlalu banyak. Di outlet juga sekarang produk kita agak kurangin supaya nggak terlalu banyak sisa karena setiap hari kita harus ganti gitu.